Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang bilangan berpangkat. Dulu, waktu kita SD, mungkin kita sudah mengenal istilah perpangkatan, seperti pangkat 2 atau pangkat 3. Pangkat 2 di sini saya contohkan 2 pangkat 2, yang artinya 2 dikali 2. Sedangkan pangkat 3 saya contohkan 4 pangkat 3, yang artinya 4 dikali 4 dikali 4. Jadi, apa sih itu pangkat? Perpangkatan itu dapat diartikan sebagai perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Secara matematis, definisi pangkat dapat dituliskan sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A, di mana A itu dikali sebanyak N faktor, di mana A itu adalah bilangan pokok atau absis, sedangkan N adalah pangkat atau eksponen. Oke, lanjut di sini saya akan memberikan beberapa contoh. Dari yang nomor 1, ada contoh soal 7 dikali 7 dikali 7 sama dengan 7 pangkat 3. Dari contoh soal yang nomor 1 ini bisa diketahui bahwa 7 ini adalah bilangan pokok atau basisnya, sedangkan 3 ini adalah pangkat atau eksponen yang didapat dari 7 ini dikali sebanyak 3 kali. Kemudian contoh soal yang kedua, ada bentuk pangkat 2 pangkat 4 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, di mana 2 ini adalah sebagai bilangan pokok dan 4 ini sebagai pangkat, yang artinya 2 ini dikali sebanyak 4 kali. Lanjut soal yang ketiga, ada bentuk bilangan pokok negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil yaitu 3, di mana negatif 3 dipangkatkan 3 itu sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3, sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 adalah 9 dikali negatif 3, yang menghasilkan negatif 27. Lanjut soal yang keempat, yaitu negatif 2 dipangkatkan dengan bilangan genap yaitu 4, sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2, sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Dari dua soal nomor 3 dan 4 bisa ditarik kesimpulan bahwasannya ketika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Sedangkan jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka akan menghasilkan bilangan positif. Kita lanjut contoh soal yang kelima, yaitu negatif 3 pangkat 4. Namun di sini negatif 3 tidak berada dalam tanda kurung, sehingga pengerjaannya tanda negatifnya itu tidak ikut dipangkatkan, sehingga dapat ditulis negatif dalam kurung 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3, 3 dikali sebanyak pangkatnya yaitu 4 sama dengan negatif 9 dikali 9 sama dengan negatif 81. Dari sini kita bisa lihat bahwa untuk mengerjakan bilangan negatif yang dipangkatkan, kita harus melihat dulu apakah bilangan tersebut berada di dalam tanda kurung atau tidak, karena akan berbeda dalam penyelesaiannya. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat yang pertama adalah pada perkalian pangkat, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N itu sama hasilnya dengan A pangkat M ditambah N, di mana A di sini adalah bilangan pokok atau basis, sedangkan M dan N adalah pangkat atau eksponen. Sifat yang kedua yaitu sifat pada pembagian, yaitu ketika A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama hasilnya dengan A pangkat M dikurang N, jadi pangkatnya itu dikurang. Sifat yang ketiga yaitu ketika A dikali B pangkat M itu akan sama hasilnya dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi kita pangkatkan satu-satu baru kita kali. Yang keempat adalah A pangkat M dipangkatkan N. Jadi ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Maka akan sama hasilnya dengan A pangkat M dikali N, atau simpelnya itu pangkatnya kita kali.
Yang kelima adalah A per B pangkat M atau bentuk pecahan, maka A kita pangkatkan M dibagi B pangkat M. Di sini ada syaratnya bahwa B atau penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena ketika B-nya sama dengan 0, maka nanti hasilnya akan tidak terdefinisi. Yang selanjutnya saya akan membahas contoh soal. Di sini saya memberikan 2 contoh soal, di mana untuk mengerjakan contoh soal ini kita menggunakan sifat-sifat pada bilangan pangkat yang sudah kita bahas sebelumnya. Contoh soal yang pertama yaitu 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 7 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 4. Nah, contoh soal nomor 1 ini menggunakan sifat yang kedua yaitu pada pembagian di mana pangkatnya itu dikurang. Di sini 7 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 4. Lanjut, contoh soal yang kedua, di sini ada 9A dikali B dikali A pangkat 2 dikali 3B pangkat 2. Untuk mengerjakan soal yang nomor 2 ini kita menggunakan sifat yang kedua yaitu operasi pada perkalian pangkat. Perlu diingat juga bahwa ketika A dan B ini tidak memiliki pangkat, maksudnya di sini tidak dituliskan pangkatnya, berarti dia memiliki pangkat 1. Untuk mempermudah mengerjakan soal ini, maka variabel yang sama kita dekatkan, yaitu 9A dikali A pangkat 2 dikali B dikali 3B pangkat 2. Kemudian pangkat A-nya ini kita berlaku sifat perkalian pada pangkat, yaitu pangkatnya dijumlah. Jadi 9A pangkat 1 ditambah 2 dikali 3. 3 ini dapat dari 3 dikali 1, 3. B-nya itu pangkatnya juga dijumlah karena ini perkalian. Jadi pangkat 1 ditambah pangkat 2 sehingga menghasilkan 9A pangkat 3 dikali 3B pangkat 3. 1 ditambah 2, 3. Sehingga bentuk sederhananya lagi adalah 9 kali 3 adalah 27. A pangkat 3, B pangkat 3. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal nomor 1 dan nomor 2, maka kita menggunakan sifat-sifat pada bilangan berpangkat.